Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalla balrona ala qulubihim makanu yaksibun. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Data yang dirilis di berbagai media, baik itu media digital dan media surat kabar, ada sesuatu yang cukup menggetarkan jiwa kita sebagai umat Islam. Yang pertama, kurang lebih dalam data PPATK bahwa ada 2.664 ASN Pemprov Jabar terlibat judi online. Ini dirilis di salah satu surat kabar yang terbit pada hari Selasa. Dan data ini sudah menyebar, walaupun saya sempat menyampaikan ini di pengajian, lalu ada yang menyatakan, Pak Ustadz jangan diumumkan, karena nanti jadi image-nya negatif. Saya jawab, nah atuh dibejakeun dina koran. Ya. Hari diumumkeun ulah, hari dina koran dibeja-beja kayak gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu kan. Justru bagus kalau seandainya itu menjadi sebuah catatan untuk kita gitu kan. Ini kan persoalannya tidak mudah. Dan berarti kalau nanti ASN ini tidak terjadi perubahan dalam kesadaran, nah ini kan Bu akan berefek kepada kita. Yang kedua, ada 302.000 yang mendeklarasikan sebagai anggota LGBT. 302.000. Terlepas benar dan salah, tetap ternyata ini pun harus menjadi catatan bagi kita. Dan yang ketiga adalah kurang lebih ada 3 ton narkoba yang didapat dari sebuah penggerbegan di satu daerah. 3 ton. Berarti kan ini 3 ton ini bukan jumlah yang sedikit. Dan data dari Departemen Psikologi itu menyebutkan kurang lebih ada 900.000 lebih. Ternyata banyak orang-orang yang mengalami psikopat, gangguan yang dia itu katanya selalu menganiaya pasangannya. Itu ada kurang lebih 900.000 lebih katanya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, Ibnu Rusyad beliau menyampaikan dalam salah satu kitabnya, kalau pemegang kebijakan dan kalau pengurus negara dan daerah itu sudah banyak penyimpangan, maka dikhawatirkan generasi yang akan datang akan rusak dan negara itu akan tidak berkah. Daerah itu tidak akan berkah. Itu kata Ibnu Rusyad. Nah, persoalannya Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini adalah bukan cerita yang sebetulnya cerita baru gitu kan. Dari dulu juga sudah ada. Jadi judi online ini kan bukan sesuatu yang sebetulnya baru. Dari dulu juga sudah ada, namanya slot. Nah, apalagi data yang cukup luar biasa, selama sepanjang perputaran Piala Dunia itu terjadi transaksi judi itu paling besar sedunia, Pak. Jadi pinana encan nuju di nama geus loba nu ngagaroler. Padahal pinanya belum begitu kan. Dari mulai transaksi 10.000 sampai yang 600 juta. Itu ada yang sampai katanya sampai 600 juta. Ini transaksi dalam perjudian dari sebuah permainan, pertandingan. Ari main bal nama dah halal, Pak. Main bal nama halal, Bu.
badminton halal, ya. Kemudian semua pertandingan olahraga itu diizinkan dan itu hukumnya mubah, itu mubah. Tapi kalau main bola sudah disisipi dengan judi, nah itu pintu dosa jadi namahan. Kalau badminton ditusupi atau dimasukkan dengan judi, nah itu jadi persoalan, begitu kan? Itu yang menjadi pintu dosanya. Model ngusep dan ngusep mah menang, ngan lamun ngusep ngeus aya judian, tak eta jadi masalah. Dan ternyata menghentikan orang yang dia sudah terbiasa seperti ini ternyata tidak mudah. Ini tidak mudah. Makanya dalam salah satu kitab disebutkan ada kurang lebih sittatu asya, ada 6 macam pekerjaan apabila dia itu sudah melakukan atau dilakukan, maka orang-orang ini tidak bisa dinasehati. Jadi kalau orang ini berada dalam kelompok yang 6 ini, itu nggak bisa dinasehati. Kenapa? Karena orang ini sudah terjadi kerusakan atau koslet di bagian-bagian otak. Ya, yang pertama bapak-bapak ibu-ibu, yang pertama adalah di nucleus accumbens, yang kedua di amigdala, yang ketiga di hipokampus, yang keempat adalah di prefrontal cortex. Nah, prefrontal cortex ini kalau dia sudah ada terjadi kosleting, nah itu orang tidak bisa dinasehati. Jadi hari ini kita akan menerangkan siapa saja manusia-manusia yang sulit dinasehati. Jadi lamun urang nganasehatan ngadon capek awak. Sabab naon? Sabab moal didenge. Ya. Kade Bu, Bapak begitu. Seperti gini ya. Ada 3 manusia yang tidak bisa dibohongi. Ya, ada 3 manusia yang tidak bisa dibohongi. Yang pertama adalah apa? Orang yang lagi marah. Orang yang lagi marah moal bisa dibawa bohong. Lamun urang rek ngabohong hareupeun nu amek moal didenge. Naon sababna? Nyapan keur ngamek. Orang lagi marah itu diamin aja. Jadi lamun ibu bapak rek ngabohong kanu hareupeun nu ngamek moal ditarima. Sabab naon? Kan keur ngamek. Yang kedua, orang yang tidak bisa dibohongi, yang kedua siapa? Orang yang lagi membenci kita. Orang yang lagi membenci kita, walaupun kita membohongi dia itu nggak didengar. Kenapa? Jangankan sedang membohongi, kita menasehati saja nggak diterima karena dia membenci kita kan? Seperti itu. Anu katilu, anu moal bisa dibohongan, masa anu moal bisa dibawa bohong, nu katilu saha? Anu torek. Ya. Jadi anu torek moal bisa dibawa ngabohong. Naon sababna? Kan teu kadengeun. Anas urang 2 jam setengah ngabohong ka manehna. Ari pek teh begitu terakhir, Bapak namanya nyarios naon? Aduh sing. Ya, rugi-rugi ibunya. Eta mah anu ieu teh giringan anu Pak Ustad, alhamdulillah saya tidak pernah bertengkar dengan istri saya. Selama 35 tahun saya adem ayem. Kenapa Pak Haji? Karena istri saya torek dan saya juga tidak mendengar. Nya moal atuh da moal kadenge atuh da di naon pasyana kitu kadenge duanana teu ngadangunya. Nah, jadi ini ada 6 kelompok manusia yang ini sulit untuk dinasihati, dan Anda kalau menasihati pun itu ternyata tingkat nabi pun tidak bisa, Pak. Walaupun ada dalil ataupun apa, tidak ada dalil ala tahdi man ahbabda. Walaupun engkau mencintai orang itu, tapi kalau bab hidayah betul itu urusan Allah. Cuman persoalannya adalah apa? Di dalam ilmu neuropsiko spiritual, orang-orang seperti ini itu sudah dibentrokan dengan otaknya. Itu sudah dibentrokan dengan otaknya, begitu kan? Jadi logika berpikir manusia itu walaupun dalam kebaikan itu sudah ditolak, Pak. Itu sudah ditolak. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memberikan sebuah bahan bagi kita semuanya. Siapa orang-orang itu? Yang pertama adalah yang tidak bisa dinasehati adalah yang pertama orang yang adiktif. Adiktif itu kecanduan. Nah, orang yang kecanduan itu nggak bisa dinasehati. Karena ibu bapak yang kecanduan apapun, walaupun dinasehati, maka itu tidak akan masuk. Punten, kalebet anu judi online. Kalau dia judinya sudah kecanduan, itu nggak bisa diobati. Nggak bisa dinasehati. Malah lebih ekstrim lagi, kata Ibnu Sina mengatakan orang yang kecanduan itu la dawa, tidak akan bisa diobati. Ya, dan tidak bisa disembuhkan katanya. Kalau tidak dengan 2 cara, yaitu pertama manusia itu sadar karena 2. 1, karena dia
dinasehati, tapi dia sadar kalau tidak dinasehati, dia akan sadar dengan kejadian. Kalau ada kejadian dalam hidupnya dia sadar. Kalau tidak ada kejadian dalam hidupnya dia tidak akan sadar, Pak. Kenapa, Bu? Karena orang yang adiktif ini ternyata sulit untuk dinasehati. Dan Firaun ini kebiasaannya dua. Satu judi, yang kedua galak ke pasangan. Itu Firaun. Jadi Firaun ini mah galak ke bojona, Bu. Ya, jadi kalau ada orang yang galak ke bojo, mau langkung ti Firaun sakitu we. Leres Pak, Firaun mah dugikeun ka Bu, diancelumkeun bojona teh kana naon, kana tungku tina itu dari air panas itu, sampai istrinya didegungkeun kana tembok. Itu Firaun. Dan Firaun itu setiap hari dia berjudi dengan korun. Dan sulit untuk diobati, yaitu sulit untuk dia berubah. Dan dia berhenti setelah disadarkan oleh Allah. Cara menyadarkannya apa? Dikasih kejadian kepada Firaun, baru dia berhenti. Dan setelah itu dia mati begitu aja. Ya, karena apa? Karena emang tidak bisa dipahamkan dengan cara-cara yang kita pelajari seperti ini. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kemarin saya kedatangan seorang ibu yang bawa anaknya SMA kelas 2, lalu kemudian ibu ini Ustadz pun anak toseep 240 juta. Pun anak judi online. Sebab lamun anu judi online, engke karena pinjaman online. Keur nutupan judi teh kan ku pinjol. Kanggo nutupan judol, ku pinjol. Engke lamun pinjol jeung judol, tos ngagabung jadi we morojol. Nya, jebol engkena, ya begitu. Di ruang konsultasi saya ada kurang lebih 12 yang sudah saya hadapi, yang sudah berkonsultasi. Dari 12 ini alhamdulillah 8 orang berhenti. Ya, dapat datanya 8 orang ini berhenti. Malahan ada yang dari perbatasan Pangandaran, dia udah habis 1,2 M. Dan hampir dia cerai dengan istrinya. Ya. Dan sekarang udah berhenti. Nah, pengalaman inilah yang saya akan sampaikan di sini. Ya, pengalaman. Jadi mau kecanduan apapun, kalau yang negatif itu akan merusak bagian otak yang ada di dalam sel-sel otak kita. Karena sel otak itu kan ada 100 miliar. Setiap orang itu nyandu, itu ribuan per hari dia itu terjadi korsleting. Ya. Jadi saya sampaikan di sini Ibu, karena apa? Karena saya banyak yang minta, Pak Ustadz, anu kecanduan iya, begitu. Seperti Bapak Ibu kalau sudah kecanduan ngaji, itu nggak bisa ditahan itu. Di mana we ngaji we Pak itu mah. Kedah hese atuh dicareknya. Kok mau lamun Ibu kecanduan ngajosnya ungar ka pangajian ku salaki teh di kepeulan keur jajan. Mamah bade ka mana? Bade ngaos atuh ya keur jajan 2 juta. Geus moal bisa dicarek teh Pak. Eta mah bisa ngajina teh 4 kali sapoe kira-kira. Ya kalau dua apa? Kalau kecanduan yang negatif itu kan korsletingnya di bagian otak. Kalau dia kecanduan yang positif itu terjadi meluber hormon di otak. Hormon kebahagiaannya meluber gitu kan. Makanya jangan dianggap enteng. Kecanduan itu bisa di 2 aspek. Bisa di 2 aspek. Ada yang di negatif, ada yang di positif juga gitu kan. Ya kata Rasulullah ad-duamu ataupun ahabul a'mal ad-duamu hawain qalla. Salah satu amal yang paling yang dicintai itu apa? Yang kecil tapi rutin. Nah itu kan kecanduan nantinya. Kecil tapi rutin. Nah itu untuk membuat apa? Dia akan menjadi aduam. Yang aduam terjadi repetisi, pengulangan. Nah jadi pengalaman inilah yang mungkin dari 6 poin Pak yang tadi disampaikan di dalam kitab yang dikarang oleh Imam Asyuyuti, ada 6 orang yang tidak bisa dinasihati. Saya akan jelaskan satu-satu aja dulu. Kalau nanti waktunya cukup, maka insya Allah mungkin, kalau tidak nggak apa-apa. Ya, tapi yang ini dulu Bu, yang kredit dulu ini, Ini yang kredit dalam artian dia karena kecanduan slot atau judi online. Matak Ibu mending keneh uclak aclok daripada uclak ecelok. Uclak ecelok marudat. Uclak acelok mah di mana inu nagih ngagacelok. Ya. Nah itu. Nah, jadi satu adalah apa? Karena tadi udah disebutin Bu. Ada 4 faktor Pak yang harus diluruskan dulu. Yang pertama adalah dimag, otak.
Kenapa? Kenapa sulit dinasehati? Karena kan terjadi kosleting. Yang kedua adalah al-qalb. Jadi hatinya. Yang ketiga adalah ibu bapak yang harus dibetulkan itu adalah batnun. Kenapa? Karena ususnya juga bermasalah. Ya, orang yang kecanduan ususnya bermasalah, Pak. Nanti juga harus dibetulkan itu ususnya. Karena tidak cukup hanya dia itu dibetulkan otak, tapi ususnya juga sama. Karena rata-rata usus orang yang kecanduan itu kan kotor. Nah, sehingga nanti mumet ke atas, Pak. Dia jadi main lagi. Karena apa? Seperti anu galak ke pasangan diulang-ulang di gresok. Karena dia udah nyandu gitu kan. Karena ada apa? Ada kekotoran di sana. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah apa? Ruhiyah. Batinnya harus dibetulkan. Jadi 4 ini yang harus dibetulkan dulu. Jadi 4 Bu, hiji otak, 2 kolbu, nukatilu batnun, perut, yang keempat adalah ruhiyah batinnya. Nah, ini yang semua harus diberesin. Kalau yang ini udah beres Pak, insya Allah bisa berhenti. Saya menyebutnya bisa diselamatkan. Kalau disembuhkan itu tidak akan sembuh, tapi diselamatkan bisa. Dan kita harus bisa menyelamatkan ini. Walaupun ini ibu bapak bukan seorang konselor, tapi minimal kita bisa jadi tindakan preventif. Karena 2035 nanti digital ini akan menguasai manusia. Termasuk AI. Maka saya menyampaikan di mana-mana, ibu bapak digital ataupun AI jangan dijadikan musuh, tapi jadikan sahabat. Untuk mempermudah kita mengakses yang positif. Kalau dijadikan musuh, nanti juga kita jadi bermasalah. Seperti itu. Nah, kita bahas satu-satu dulu Pak ya. Satu-satu dulu. Orang yang adiktif itu kan 1 di nucleus accumbens, 2 di prefrontal cortex, 3 di amigdala, yang keempat di hipokampus. 4 bagian otak ini di Quran sudah disebutkan. 1, orang yang kecanduan dia harus tidur di bawah jam biologisnya. Kenapa? Karena yang kecanduan itu kan susah tidur. Quran menyebutkan walaili idza yagsha. Nah, jadi kasih Pak, langsung ke otak. Yagsha itu kan bagaimana memberikan sebuah sirkulasi ke otak itu jadi bagus. Walaili idza yagsha. Nanti wan nahari idza tajalla, biarkan pada waktu siang dia bergerak. Dia bergerak. Kenapa? Karena kalau orang yang kecanduan tidurnya jelek, maka dia tidak bisa diselamatkan. Sabab naon Bu? Sabab anu kecanduan pasti bobo nanti kasubuhnakeun. Dan lebih baik kita tidur jam 10 bangun jam 2 daripada tidur jam 2 bangun jam 10. Nah, itu rumusnya. Rumusnya gini, catat ya rumusnya. Anda lebih baik tidur jam 10 bangun jam 2 daripada tidur jam 2 bangun jam 10. Nah, kenapa? Ya karena nanti neuron kita ini yang disebut dengan neurotic tox. Artinya neuron kita kan kalau dibawa tidur itu kan jadi kuat Pak. Itu jadi kuat. Kenapa Ashabul Kahfi dia bangun tidur seger? Karena dia apa? Ditidurkan oleh Allah. Dan tidur itu adalah anti-aging. Itu adalah obat untuk awet muda. Jadi seger ka dieu. Mata kelamun aya salaki sare wae eta teh awet muda. Moal aya muhunkeun we wios teh naon. Ibu alhamdulillahnya. Dan hasil riset ini hasil riset penelitian. Suami yang tidur 24 jam itu tidak akan selingkuh. Ya. Moal da keur syariat. Anu selingkuh mah anu bentak, anu sare mah moal. Alhamdulillah ya. Nah, jadi dia harus apa? Jadi jam biologisnya dulu. Ini Quran ini Bu, Quran. Makanya begitu saya kalau datang, saya tanya dulu, tidur jam berapa, Dek? Jol ibuna teh ngawaler. Pak Ustad jam 3, jam 4 cenah bobo teh pun anak. Nah, itu udah ketahuan. Kenapa? Karena yang seperti ini dia sulit tidur, Pak. Karena kan udah ini kan, udah ada yang kalau dibawa tidur itu nggak enak. Makanya cara yang pertama kalau dia bisa mendobrak yang ini itu bisa bagus. Kenapa? Karena kalau tidurnya udah bagus nanti si saraf-sarafnya jadi bagus gitu kan. Punten Pak, anak yang sering dileskan belum tentu pintar. Tapi kalau anak tidurnya bagus itu bisa pintar.
Iya, anak terus dileskan, les ini, belum tentu pinter. Tapi kalau tidurnya bagus itu bisa pinter. Dan saya merasakan ketika di asrama, dulu kiai gak boleh, awas, tong sare leuwih ti jam 10. Itu jam 10 santri udah harus tidur, Bu. Dan guru atau kiai itu nyuruh bangun jam 3. Dan hafalan-hafalan itu gampang dicerna. Dan ternyata si jiwa itu beda Pak Kuat. Kalau sudah tidurnya tidak bagus, nah ini kan bermasalah. Makanya yang harus dibetulkan itu apa? Satu dulu. Makanya wa min ayatihi manamukum bil laili. Allah menyebut dengan kalimat apa? Sebuah tanda yang sangat luar biasa adalah apa? Tidur. Sok Pak, bu tinggal. Mada kelamun ngaji tunuh tong ditahan, ngarah kana otak. Seger. Nya sawios teh naon teu kudu hayang melong usah daripada ripuh kana otak. Gigian wah saripuh-ripuh. Atau ibu bapak tinggalnya usah nujun rangkeun da iya tuh capek ka dieu bismika Allahumma ahya wa amut. Engke usah beres kan ya begitu beres pengajian alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihid nusur. Da teh seger mah kana otak atuh. Nya nah, engke paling ditaros ari mamah biar usah rangkeun naon pokokna mah kitu we. Gak apa-apa, Pak. Tidak ada masalah bagi saya. Tidak ada masalah. Kenapa kan? Karena orang untuk bisa tidur saja itu. Makanya kenapa Firaun itu dia kecanduan judinya dengan Korun itu tidak berhenti. Karena Firaun 400 tahun tidak tidur. Kan Firaun 400 tahun tidak tidur dia. Firaun begitu ngegeleyeung teh. Dan umur Firaun itu 440. Selama 400 tahun dia tidak tidur. Kebayang Pak tidak tidur. Makanya Firaun kenapa dia menganggap dirinya Tuhan? Karena salah satunya itu la ta'khuduhu sinnatun wala naum. Saya tidak pernah ngantuk dan saya tidak pernah tidur. Makanya dia itu langsung memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Anna rabbukumul a'la. Karena ciri Tuhan tidak ngantuk dan tidak tidur. Dan itu ada di Firaun. Ya, jadi emang tidur itu terapi yang paling bagus. Dan itu anti aging, Bu. Awet muda. Makanya bayi kenapa ininya lemes? Bobo, mam, BAB, sare deui, mam deui, kitu we orok mah ieu gila lemes, glowing. Nah anu urang ngagulawing. Eta persoalanana. Tidur. Makanya maaf ya Pak, jangan paksa karena ada sebuah pekerjaan lalu Anda keluar dari jam biologis. Itu akan merusak diri kita. Harusnya bereskeun pagawean desna isuk mah bisi teu kabeh gawe tapi eta teh beres nanti jam 3, jam 2. Guru-guru yang sering ngajar lalu kelewat jam biologis mah Bu, bisa jadi capek ketika ngajarnya. Bisa jadi capek ketika ngajarnya. Kenapa saya harus seger keluar subuh? Karena apa? Karena tidur harus maksimal. Karena kalau tidur tidak maksimal nanti ceramah di depan umum bisa kesedot energinya oleh jamaah. Karena orang yang tidurnya gak bagus energinya kesedot oleh jamaah. Ya, lulus buka tinggalin lagi. Berapa jam Ustaz? Lihat Ibnu Sina dalam kitab Tibun Nabawi. Beliau mengatakan berapa jam? Tidak harus 8 jam. Tetapi layadri aina batat yaduhu. Apabila Anda terjadi nyenyak tidur walaupun 2 jam sudah cukup Pak. Gak harus lama. Ya, gak harus lama Bu. 2 jam, 3 jam, 4 jam cukup lah. Coba lamun aina 8 jam. Bobo jam 11 ya. Ibu bapak jam 10 kita tidur harus 8 jam. Berarti kumaha 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 genep. Atuh meureun udang sare jam genep atuh salat subuh kaliwat. Ya. Udah aja 2 jam itu udah 2 jam 3 jam enggak apa-apa. Apalagi ibu bapak udah tua. Enggak ada masalah. Lihat Ibnu Sina sampai begitu. Anda tidak perlu mematok bahwa tidur Anda itu harus sekian jam. Tetapi yang penting la yadri aina batat yaduhu. Deep sleep. Jadi itu juga nah eta teh emut nanaon teh eta tidur yang bagus. Tidur yang bagus. Nah seperti itu. Dan nanti orang di surga itu kalau dia lelah ditidurkan oleh Allah tanpa meminta. Nah, dan tidurnya itu apa? Tanpa ingat apapun, begitu bangun dia menikmati isi surga yang luar biasa. Jadi di surga mah bade bobo mangga bade henteu ge kiat. Dari surga. Mau tidur silahkan, tidak tidur juga nggak apa-apa. Karena di surga itu sudah dibolehkan oleh Allah. Nah jadi eta Pak, jadi bagus gak Sobian. Ya makanya cara terapi yang pertama adalah apa? Betulin dulu tidurnya. Pernah kan Ibu Bapak saya pernah menyampaikan di sini.
Orang bermasalah itu di 3. 1 di tidur, 2 di kasur, 3 di sumur. Ya ini kan bermasalah itu ke psikologisnya. 1 di tidur, tidurnya sering melewati jam biologis. Itu pasti dia akan pemarah, dia mun aya kahoyong pok torolong karena itu. Yang kedua di kasur. Kalau bangun tidur tidak membereskan kasur, orang tidak disiplin. Dan yang ketiga di sumur. Kalau sudah di sumur dia lama. Nah itu berarti orang-orang ini itu ada problem di dalam kejiwaannya. Ya. Tidur, kasur, sumur. Nah itu. Nah maka bapak-bapak ibu-ibu udah betulin. Alhamdulillah ya gitu. Tuh Firaun mah 400 tahun teh gitu gegeleyengan. Capek pak. Ya. Sok ibu loba duit teu bisa sare. Pak mending mana? Mending mana? Ya, saya ada jamaah mudah-mudahan biasanya hadir Pak Haji. Itu dia pernah tidak ngantuk selama 3 bulan. Dia udah ngobrol sama saya. Pak Ustadz, abdi bade dioperasi. Kunaon Pak Haji? Teu tiasa heuai tos 3 sasih. Karaosna kumaha? Asa dicocokkan ku paku. Begitu ceprot gitu tah. Oh gitu sing teh mohon ayahnya geuning panyawat rupa-rupa teu bisa heuai. Mun ari lamun teu tiasa heuai tiasa bobo mah. Moal pan eta teh heuai teh eta teh bungana bobo. Akhirnya dia dibawa lalu di MRI dan ternyata ada penyumbatan di sini Pak. Katanya ada penyumbatan di sirokis yang ke otak gitu. Dan itu penyumbatan itu harus disuntik. Begitu dah. Teteh sekali nyunting nanti 24 juta. Supados tiasa heuai. Alhamdulillah ayeuna teh tos tiasa heuai. Ngan heuaina benten Ustad jeung heuai asli. Jadi heuai asli mah raos ka dieu teh cenah. Ieu mah sapertos aya ibun cenah kitu dina otak teh kitu tah. Jadi heuaina teh benten. Berarti lamun sadinten saroge urang heuai 4 kali 24 juta berarti sabaraha? Ya, urang hitung-hitungan heula ayeuna mah. Berarti suami ibu itu kurang lebih 90 bapak 2 juta itu 1 hari. Untuk dia itu sekedar menguap. Untuk sekedar menguap. Bapak juga sama, ibu juga sama. Nah itu berarti bagus itu Pak. Jadi oksigen kedeteng enak. Ya, tidurlah. Karena nanti kalau bapak ibu sudah ditidurkan oleh Allah dan tidak dibangunkan lagi, maka abdulul mal. Harta yang paling berharga itu apa? An-nufus yakhruju min nafs. Yaitu ketika Anda itu bernyawa dan dia akan keluar dari tubuhmu. Lam ta'ud, tidak akan kembali lagi. Berarti kan itu proses yang harus disyukuri oleh kita adalah apa? Tidur kita. Ashabul Kahfi dia tidur. Ashabul Kahfi juga tidur. Yang kedua. Ini dalam kajian neurotiknya Pak ya. Dari yang untuk yang kecanduan. Ya. Yang kedua adalah apa? Kalau tidur udah bagus, lihat bangun tidur. Nah, kata Ibnu Qayyim, idastaiqidha min naumihi. Apabila orang yang kecanduan bangun tidur, maka dia itu palma'u awalan. Jadi orang yang kecanduan itu jangan langsung pegang ini. Bahasanya almal awal. Jadi dia awali dulu dengan apa? Dengan air. Jadi entong wakaka dia. Sabab anu kacanduan, mah gugah bobo langsung muka HP. Ya. Langsung Bu karena HP, karena komputer gitu kan. Tah anu ieu mah supados engke mengurangi efeknya langsung apa kata beliau, kata Ibnu Qayyim, dia harus apa? Almal. Dia harus apa? Nanti lihat tujuh. Langsung ke cai, karena cai. Ya, airnya dulu dikenain. Kumaha hiji eut. Ya, yang pertama asyurb, yang kedua al-tawaddo, yang ketiga al-ghusl.
Nah, makanya orang yang narkoba itu dia pertama kali terapinya adalah dia mandi di bawah subuh. Hampir Pak, terapi narkoba itu harus mandi. Naon Bu, margina Pak, sabab anu kacanduan, kacanduan naon wae alim kana cai. Alim kana cai. Dan ciri orang gila adalah apa? Tara mandi. Ya. Oh, begitu kan? Karena kenapa air itu musuh? Padahal air itu obat. Ada dalilnya. Wanjala minas sama imaan liyutahhirukum. Dan air itu akan membersihkan racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Makanya nanti bangun tidur ini dijaga dulu. Kalau ada anak nih kecanduan, nanti pisahin dulu. Kalau dia tidur, kayak begitu gugah, langsung kayak taheula Bu. Jadi jangan dulu itu, langsung minum dulu. 1 gelas, 2 gelas. Kalau sekarang di Malaysia ada namanya cai bari. Di Malaysia udah dijual. Airnya air bari, masukin ke gentong itu disimpan 3 hari, lalu nanti diminum. Itu airnya dimasukin gentong itu. Harganya 1 botol 600 ml hampir 25.000. Aya di Calan di itu mah cai bari namina teh. Kan orang tua dulu juga sama. Orang tua dulu juga sama. Bangun tidur kan apa? Langsung minum cai bari gitu kan ya. Orang tua dulu itu ada kebiasaan, 1 minum, yang kedua apa? Mumuluk. Bahasa Sunda mah terang mumuluk. Jadi gaduh gugah bobo teh hiji anu kadua tuang makan nasi itu. Kenapa? Karena orang yang bangun tidur makan langsung nasi itu biasanya jarang sakit. Jarang sakit itu. Nah burudak ayeuna Bu gampang teu damang. Kenapa? Karena anak-anak sekarang nggak mau sarapan. Padahal dulu itu bangun tidur langsung sarapan itu. Bagus sekali itu. Ya. Jadi dengar ke sangu dikikir sangu teh. Wah, jadi jarak jag gitu. Ayeuna mah da kararosong ieu na jadi jarang. Makanya begitu. Jadi weri riwit. Entong ieu gua pokona mah entong hayang diet lah. Kan bae baruleut ge alhamdulillah. Meni alim we gaduh salira ide. Anda sudah tidak ideal. Jangan sarapan riweuh. Riweuh eta teh. Mending sarapan we ngarah sehat sakitu we. Ya. Cobi Bu punten nya. Ketika usia 50 tahun, 1 jangan makan gula, 2 jangan makan terigu, 3 jangan makan minyak-minyak, 4 jangan makan yang hinyai-hinyai, MSG, garam. Sok. Urang rek ngadaharan semen. Sungun atuh dah. Riweuh sagala ulah atuh kumaha urang rek tuang semen atuh ngarah jag-jag. Jadi sebetulnya mah eta sanes dina ieuna. Karena apa? Betul, karena orang ataupun orang yang kecanduan itu dia pinginnya minum air manis. Makanya dia tidak mau air yang netral, dia pingin air manis. Kalau bisa Ibu air yang kualitasnya bagus, jam-jam lebih hebat lagi. Jam-jam lebih hebat lagi. Sabab anu kacanduan mah eta teh cai amis di esan. Jadi Bapak Ibu untuk dia bisa tidak tidur sama sekali sebetulnya nggak perlu pakai kopi. Ada dalam ilmu holistik apa? Minum air gula pakai es. Itu nggak bisa tidur Pak. Kenapa? Karena ada anu nuang kopi sare jalan, gerak kopi jalan. Ya dah pangaruh atuh punya. Modal sim kuring nuang kopi, usah teh ngarah teu tiasa bobo. Nah biasa we Bu, malahan mah beuk tibra dibere kopi teh. Ya. Jadi kan di sana Bu. Jadi ibu sarapan aja enggak apa-apa. Sarapan aja. Ibu saya pernah dikasih tahu sama ahli medis. Bu, jangan makan mau tidur. Ini ada kemungkinan ibu dari makan mau tidur. Nah, jadi pun biang aya kebiasaan lamun bade bobo teh kedah tuang heula. Yang kedua, kalau dia belum makan itu pasti bangun jam 11. Jadi ngolotrak eta teh. Mun ngolotrak pun biang ngagodog mih di nogan. Mun eta teh mih di nogan wengi-wengi eta teh Bu. Tabu 11, tabu 12 eta teh lamun tos lapar teh tidak pernah dia bertahan, tidak pernah dia dikosongkan. Mana tuh panteu kenging mam bade eta wengi. Jawabanna tuh mah henteu bisa sare ucusna. Mama kudu aya eusian wae, alhamdulillah Pak. Ayeuna bade 80 genep di Suwana, anu ngabejaanna mah geus maot. Nya, mun anu ngabejaanna geus teu aya eta teh.
53 umurna. Ari nu dibejaanana ayeuna 8 genep. Da atuh lain kudu kitu atuh. Saya tanya apa? Senacing hade pikiran we kitu. Bibi dari ibu saya 93 usianya. Bibi dari ibu saya 93 usianya. Masih ada. Ibu bapak bilih teh percanten. Kamari anu ngiring ke pasantren holistik aya pun biang. Ditungtun ngangge kursi roda. Bibi eta 83 kebiasaan naon? Sarapan. Jadi kalau dia tidak sarapan teu jag itu we. Eta teh lamun sarapan teh bubur ngangge sangu. Dan hingga nin eta sing teh bubur di sanguan ngalah wareg gitu lah. Da kan ari di lemur mah buburna teh encer Pak di sanguan kira. Tapi dugikeun ka ayeuna teh 83. Ai di urang mah kan gitunya. Pagi-pagi nanti kukuluban. Engke siang nasi 2 sendok, nanti yang dipepes. Nanti malam sayur buah. Oh itu kan nya. Eta mah tuangan orang Korea. Mun orang Korea itu, urang mah ya enjing-enjing bubur di sanguan. Tengah dinten baso di sanguan. Tah engke bade bobo nasi goreng we lah. Ya. Maaf Bu ya, maaf. Enggak apa-apa, saya berbeda dengan yang lain. Ada Ustaz kades nanti bertentangan dengan ilmu medis. Saya belajar ilmu holistik. Karena di ilmu holistik itu yang paling kuat itu bagaimana Anda berpikir. Ya. Holistic medicine itu bukan berbicara tentang makanan, berbicara tentang bagaimana Anda memikirkan seperti itu. Ya. Makanya nanti di tanggal 8 Agustus nanti di Bellroom di Istiqomah ini akan ada bedah jiwa. Separuh jiwaku hilang. Bagaimana menghadapi masuk tua tapi kita tetap bahagia. Nah itu nanti tanggal 8 di Bellroom nanti di atas. Hari Sabtu nanti. Nanti ada panitia yang di yang di sana yang di luar. Kita akan bedah jiwa Bu. Seperti apa? Saya akan membikin ibu bapak semakin nambah usia tetapi hidup ini seperti matahari. Matahari itu kan dia kalau maghrib bukan hilang. Bukan dia itu kalah, tetapi matahari itu ganti warna. Jadi kalau malam itu ganti warna lebih lembut. Kan urang mah mayunan kakolot nakeun teh geus kolot cenanya. Budak bisi kumaha. Tah, engke mah engke diajarkeun. Jadi bagaimana saya bertemu dengan orang-orang yang sudah tua termasuk ibu dan nenek saya, semakin tua itu semakin bahagia. Malahan maaf ya Pak, ini saya kasih tahu. Ibu dan nenek saya itu dia menanti irahasna mamaot gitu. Ma batur masieun henteu mama. Dan sekarang ini sudah ngumpulin boe. Itu nyimpen dedina dia teh boe naonnya gitu. Nah, itu kan ilmunya harus dibongkar. Saya juga belum tentu bisa, tetapi saya pelajari dari orang-orang yang sudah seperti itu. Ya. Eta Bu, jadi ti dieu Bu lah. Sok lah, dong loba dicararek. Kemarin saya ngisi di Hotel Lingga, ada seorang ibu begini, Pak Ustadz, sebelum suami saya daftar BPJS, suami saya tidak pernah sakit. Begitu sekarang daftar BPJS, ayeuna ririwit. Itu asli itu, nggak bohong itu. Saya nggak bohong. Kenapa bohong? Itu dia ngomong begitu. Kenapa Pak bisa begitu? Karena sebelum daftar BPJS, dia tidak berpikiran untuk sakit, tetapi apa? Kudu sehat. Tapi begitu nges daftar BPJS jadi kumaha? Keun bae gering ge daya BPJS. Eta. Ini apa namanya? Ini namanya delayed emotion namanya. Delayed emotion itu adalah apa? Emosi Anda terlibat dari sesuatu yang sebetulnya Anda itu sepertinya seperti itu. Ngan ku sabab dikitukeun jadi we deg-degan. Akhirnya dia jadi penyakit. Saya didatangi oleh salah satu pedakarja BPJS, Pak Ustadz sakeluarga sok cenah daftar BPJS kanggo naon? Mun di mana Ustadz teu damang cenah engke aya nu nanggung. Jadi Ustadz teu ngemutan biaya. Kusim kuring diwaler kieu. Ustadz mah hayang sehat, lain hayang nu nanggung gering sakitu. Sabab naon? Bayang ke bapak, ku ibu kebayang. Kalau saya sakit 1 bulan, siapa yang ganti makan? Pan istri saya, anak saya kan. Nya ieu gering aya nu mayar, tapi ieu kan sadidinten kumaha? Madak ngadoa teh hoyong sehat we sakitu. Lain nang anu atos daftar mah sawios teu naon tong jog ieu nya. Nang urang menyuhunkeun sing sehat ka Allah teh.
Ini hanas geus mayar ni tegering wae gitu. Nah, sing teh jadi. Ya, itu kan persoalannya bukan di sana. Gitu ya. Udah santai gitulah. Cok mangga ulah anu di ieu. Sapanjang sehat keneh mah insyaallah. Teh niatan ka dia Bu, niatan ka dia. Teh itu usah teh ngacuk teh sanes gagayaan gitu. Ya. Neme di Padalarang anu nyebat Ustaz siga dokter gigi gitu. Naon sing teh keur nyeri huntu. Manya aya dokter gigi nyeri huntu. Ya wios teh naon aya waosan punya. Aya waosan. Tah sakitunya nanti Ibu nanti kuotanya sedikit nanti yang hari tanggal 8. Kuotanya sedikit. Hanya cuman 30 orang saja. Itu ada di bedah nanti jiwa kita ya. Ya belajar jangan bilang begini. Anda tidak boleh pedit untuk keluar dana satu untuk belajar. Karena pasti diganti oleh Allah. Yang kedua untuk kesehatan. Yang ketiga untuk Anda itu orang tua. Itu gak boleh pedit. Kalau orang pedit di nutilu iya sok dihasilkan rezeki dan ku Allah. 2. Lanjut dulu Bu, lanjut dulu. Nah udah kan ya minum Pak. Nah sebelum minum dulu nih. Minum, air. Ini saya praktekkan Pak. Karena saya langsung menangani. Ibu duduk dulu. Jangan dulu langsung cengkat. Bahasa Sunda nah atunya cengkat. Ya, nah gitu. Jadi udah bangun nih, udah bangun, minum, jadi siapin aja. Karena masalahnya orang yang kecanduan minumnya harus di pinggir. Nah, karena dia jangan langsung berdiri begitu, dia harus begitu bangun, duduk, minum dulu 2 ini. Disiapin botol lah. Nah, suruh dia minum ya. Bagus itu, air herang, cair netral. Duduk Pak, duduk begini Bu. Boleh bersandar, boleh tidak. Tarik napas dari hidung 3, keluarkan dari mulut 6. Nah ini untuk karena apa? Karena orang yang kecanduan itu dehidrasi. Dan dia butuh apa? Butuh pernapasan yang bagus. Karena di antara olahraga untuk orang yang usia 50 tahun ke atas, cuman yang diizinkan 1 renang, 2 tarik napas. Kan bernapas itu kan, Bu ya? Nah, Ibu calik ya Bunya, Pak, calik ya. Sok, yos Pak, ku Bapak lagi dipraktekkan deh, orang, kanggo orang iya mah, dangke kan oksigen kedah saya. Tadi tilu menit, tilu detik, kali tilu menit mah kayak eureun. Engke 3 menit mah eureun. Tilu detik, ya. Dan duduknya ini jangan lebih dari 30 detik. Jangan lebih. Dari mana? Ini dari konsep ilmu yang disebut dengan neurobiologi stres. Jadi orang yang sering duduk lama itu biasanya stresnya masuk. Nah makanya kalau nanti Bapak Ibu 1 jam udah gini. Nah gitu kan. Kemudian udah 1,5 jam. Jangan pengajian 2 jam cimek blek engke stres. Jung materina liur. Enggak teh jadi paling pengajian teh amak-amakan. Ya iya, karena apa? Karena dalam ilmu neurobiologis itu diajarkan. Jadi gini. Nah, ya kali-kali gitu aja. Jadi dia 30 detik duduk, tarik napas gitu. Keluarkan dari mulut. Setelah itu dia jalan. Nah, dia jalan ambil air wudhu. Minimal, itu minimal. Kalau bisa sampai mandi itu lebih bagus lagi. Karena saya udah langsung ke komputer orang yang mandi ketika dia kecanduan dicek Bu di salah satu alat itu ternyata saraf-saraf otaknya jadi bagus Pak. Ya. Sok ibak gitu nya. Sabab eta seger ka dieu ka urangna seger. Ibu ge tinggalnya bade pangaosan ibakna tadi lebih seger. Akhirnya mani teh kena rek init justru subuh Bu. Bagus. Nanti tinggal berangkat, tinggal wudhu gitu aja. Nanti tinggal berangkat, tinggal wudhu. Ibu bapak ini memang nggak badai dijalankan badai ente. Ustaz kan menyampaikan supaya nanti ada ilmu. Nah setelah itu maaf ya, orang yang kecanduan itu harus setiap qobla subuh ada otak selalu di bawah jantung. Jadi ada otak harus di bawah jantung Pak. Jadi kedah kieu tah. Nah. Jadi dia tidak boleh terus begini. Karena Fir'aun tidak pernah dia otaknya di bawah jantung.
Matak Firaun mah galak terus jeung anjeuna dugikeun ku Allah dikalalapkeun judina teu liret-liret. Karena orang yang kecanduan itu dia tidak mau otaknya di bawah jantung. Karena bentrok Pak di dia. Bagaimana Ustaz tekniknya? Tekniknya adalah apa? Sujud. Sujud. Tuh, ya Bu tuh, tet. Ini otak dengan jantung sejajar, lalu kemudian kalau otak di bawah jantung begini. Itu langsung suplai darah ke otak lancar. Gitu. Sok tinggalnya anu tara salat beda jeung nu sok salat sok kira. Emosinya beda, cara menangani masalah berbeda. Anu tara salat mendingan di jalan ge Bu, kasinggung saeutik ge amek-amekan. Iya nanti tah gitu. Kenapa? Tapi anu sok salat mah joki. Entong urang era sok ibadah ke Allah. Nah, begitu. Kenapa? Karena ini jantung otak itu begitu. Karena jantung ini perlu darah 24 jam, kalau otak cukup 5 kali dalam sehari. Dan yang paling bagus yang kecanduan adalah di bawah syuruk. Berarti syuruk itu jam berapa? 1 jam setelah subuh. Berarti kalau di bawah subuh lebih bagus lagi. Ya. Saya bikin riset ini di mana Pak? Di tempat-tempat terapi narkoba. Ya, kalau yang dia betul tekun itu bisa berhenti narkobanya. Ya. Dan ketika di Singapura ada yang dia itu total berhenti dia jadi narkoba karena apa? Padahal dia agamanya bukan Islam. Apa? Disuruh oleh terapisnya itu dia sujud tiap jam 3 pagi. Tah urang mah tos agamana tos sesuai ku urang dianggo mata Rasulullah hebatnya banyak tahajud unggal wenginya. Rasul mah tahajud unggal wengi sehat teh tinggal karena itu kan. Nah gitu. Jadi dia Bu praktekkan pusat nyapanya gede Bu. Satu begini. Yang kedua ke bawah. Makanya ini itu lutut harus lebih dulu kena. Lutut harus dulu lebih kena. Ini enggak, maaf, ini bukan berurusan dengan fikih ini, enggak. Saya berurusan dengan neuropsiko spiritual. Kalau nanti masalah fikih perbedaan pendapat itu kesampingan dulu. Ustadz lutut dulu atau tangan dulu. Nah, jangan dibahas di sini. Saya sedang menerangkan gitu. Nanti kalau sesuai dengan neuroscience berarti Rasul benar, gitu aja. Ini beda Pak. Kalau orang begitu dia Allah. Nah itu kan. Jadi nanti si aliran itu akan berbeda dengan kondisi si jantung teratur. Nah, lalu tangan. Itu. Jadi frekuensinya gitu. Ya. Maaf ya, sekali lagi. Ini tidak ada kaitan dengan perbedaan bagaimana orang turun ke sujud. Saya tidak menerangkan itu. Karena apa? Karena yang dilakukan oleh orang yang tidak beragama Islam pun begitu. Apalagi kalau dia yakin dengan syariat itu gitu kan. Jadi Rasul itu beliau mengajarkan itu betul-betul universal, bukan untuk dirinya sendiri dan umatnya, untuk orang lain juga bisa. Dan ternyata saya lihat sendiri pada waktu itu. Ini sama begitu dia begini langsung di ini. Jangan, ini dulu. Dan ini enggak boleh lapak, Pak. Ini enggak boleh lapak. Jadi ini harus begini. Nah, itu kan sesuai dengan hadis Nabi. Ada sholat ini, ya, ini Bu, kena ya, itu kan bersentuhan. Kan? Jadi kalau begini, ini beda lagi suplainya. Coba Bu, Bapak Ibu sholat dengan begini. Itu. Jadi semua gerakan kalau tidak sesuai itu akan berefek ke tubuh. Semua gerakan Pak, semua gerakan Bu. Makanya orang yang, maaf ini, coba Bu, sholat begini. Ya. Orang sholat begini Bu. Ya. Ya. Ini akan berbeda dengan Allah. Itu beda. Enak di sini. Tapi kalau begini. Coba Bu, salah ini.
itu dicontohkan itu Rasulullah itu hebat. Kalau menyimpan tangan kata Rasul, ini simpan. Ya ilarus kata Rasulullah. Kemudian di atas pusat. Itu kan udah aturannya gitu kan. Ya, jadi makanya kenapa di dalam turun akan sujud itu Pak ada dua kan, ada yang mengatakan bahwa tangan dulu, ada yang mengatakan lutut dulu. Kenapa bisa jadi? Mungkin ada hadis, tetapi dalam konteks yang tadi saya terangkan, saya tidak berbicara tentang itu. Cuman ketika suplainya seperti tadi, itu mekanismenya lutut dulu. Terlepas Bapak Ibu itu pendapatnya ngambil yang itu atau yang ini, ya itu saya enggak urusan itu. Ya, mangawe, da usah abdi mah biasa pandangan heula da saur urusan dia itu bukan urusan ranah saya. Ranah saya menerangkan bahwa ketika terjadi proses si otak harus di bawah jantung, itu ketika turun harus ini dulu. Mangga Billy Dida ya ahli kesehatan silahkan aja. Kenapa? Nanti ada bukunya di saya, ensiklopedia Holistic Medicine, itu kurang lebih 800 halaman. Itu di sana dijelaskan semuanya. Dan itu udah dipraktekkan. Saya juga nyuruh yang ganti itu begitu. Ya. Dan itu enak, Pak. Ibu enak sok geura. Da salat Pak lamun tumaninah enak kana tubuh. Nah, salat teh teu nikmat, da urang salatna rusuh. Ini asa capek, sholat asa diberi ku anjing. Nya ngoprot ke sang segala. Ada tuh manina ada mualami atuh 4 menit ada teh. 4 menitnya yang 4 rakaat, kalau yang 2 rakaat kadang-kadang tidak hampir begitu. Makanya nanti Rasul menyuruh apa? Pak aksiru doa pi sujud pak kominun an yustajabalakum. Maka ketika sujud perbanyak doa. Karena ngarah suplaina lancar. Jadi dina sujud teh kenging rusuh. Sujud yang keberapa Ustadz? Silakan memilih. Mau ke 1, ke 2, ke 3, terakhir nggak masalah. Cuman kita begini aja. Sujud terakhir yang harus panjang. Enggak. Sujud yang keberapa pun silakan. Silakan. Jadi bukan berbicara tentang ilmu. Tapi di dalam neurobiologi stres itu diajarkan seperti itu. Salah satunya adalah apa? Ya yang membuat stres itu diantaranya itu. Ya Ibu ya. Itu baru 1 itu Pak ya. Baru 1. Jadi nanti setelah itu ibu bapak langsung aja beres dah udah sholat sok geura anu kacanduan naon we geura cenah tahajud rutinkeun itu mengurangi Pak. Oh geura cobian Bu insyaallah begitu. Makanya di SMP holistik anak di boarding saya bangunkan anak 3:30 dan tidur anak jam 10. Makanya di kamar ada ustadz yang nungguin. Ngarah naon? Hiji anak-anak harus tidur jam segitu. Yang kedua harus bangun jam segitu. Dan kalau ada anak yang di rumahnya kecanduan game, saya suruh berenang itu jam 4 subuh. Ya. Nah itu. Jadi sudah disesuaikan. Tapi ini ikhtiar Pak ya. Ini ikhtiar. Nanti ada yang endingnya. Serahkan kepada Allah. Setelah kita melakukan ikhtiar apapun. Itu baru 1 poin ya. Main di otak dulu. Nanti belum di perut. Perut harus digimanain. Belum langsung di kolbu harus digimanain. Belum lagi di batin harus digimanain. Insya Allah. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjut kembali.